Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol di bawah subscribe dan jangan lupa like, comment, and share dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci Ramadhani Putri. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu kegiatan pendukung pada layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung pada layanan bimbingan dan konseling itu tersendiri merupakan kegiatan yang amat penting terlaksana secara efektif apabila didukung oleh kegiatan ini, yaitu kegiatannya yaitu aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling, yang kedua himpunan data, yang ketiga konferensi kasus, yang keempat kunjungan rumah, yang kelima alih tangan kasus. Kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling yang pertama yaitu kegiatan aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling. Bermakna mengupayakan pengungkapan melalui pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. Yang bertujuan adalah supaya diperoleh data tentang kondisi tertentu atas diri klien atau siswa. Sedangkan secara khusus bertujuan apabila dikaitkan dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling, terutama fungsi pemahaman, data hasil aplikasi instrumentasi bertujuan untuk memahami kondisi klien atau siswa seperti kondisi dasarnya, bakat minatnya, kondisi lingkungannya, masalah-masalah yang dialami, dan lain sebagainya. Komponen instrumen yang pertama adalah terkait dengan instrumen. Ada dua yang tidak bisa dipisahkan, yaitu materi yang akan diungkapkan melalui instrumen itu tersendiri. Yang dimaksud dengan materi itu tersendiri adalah hal-hal yang menyangkut yang akan diungkapkan oleh melalui instrumen tersebut. Yang kedua ialah responding. Yang dimaksud dengan responding di sini adalah individu-individu yang mengerjakan instrumen baik tes maupun non-tes melalui pengadministrasian yang dilakukan oleh konselor atau pembimbing. Yang ketiga yaitu pengguna instrumen. Yang dimaksud dengan pengguna instrumen adalah pihak-pihak yang dapat menggunakan instrumen-instrumen tertentu sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan kegiatannya yaitu meliputi tahapan-tahapan kegiatan tersebut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan kegiatan yang dilakukan konselor adalah yang pertama, menetapkan objek yang akan diukur atau diungkap. Yang kedua, menetapkan subjek yang akan menjalani pengukuran. Yang ketiga, menyusun instrumen sesuai dengan objek yang akan diungkap. Yang keempat, menentukan prosedur pengukuran. Yang kelima, menetapkan fasilitas. Yang keenam, menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua yaitu pelaksanaannya. Terkait pelaksanaan hal yang dilakukan konselor adalah yang pertama, mengkomunikasikan rencana pelaksanaan aplikasi instrumentasi kepada pihak terkait. Yang kedua, mengorganisasi kegiatan instrumentasi. Yang ketiga, mengadministrasikan instrumen. Yang keempat, mengolah jawaban responden. Yang kelima, menafsirkan hasil instrumen. Dan yang keenam, menetapkan arah dan pengguna hasil instrumen. Sedangkan kegiatan evaluasi ialah menetapkan materi evaluasi terhadap kegiatan instrumentasi serta penggunaan hasil-hasilnya. Yang kedua, menetapkan prosedur dan cara evaluasi. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi. Dan yang keempat, mengolah, menafsirkan atau memaknai hasil evaluasi. Dan yang keempat, analisis hasil evaluasi. Analisis hasil evaluasi ialah menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis. Dari tindak lanjutnya ialah menetapkan jenis dan arah tindak lanjut terhadap kegiatan seperti instrumentasi serta penggunaan hasil-hasilnya.
Yang keenam yaitu pembuatan laporan. Pada tahap ini dilakukan konselor pembimbing adalah menyusun laporan kegiatan aplikasi instrumentasi. Yang kedua, menyampaikan hasil laporan kepada pihak terkait. Dan yang ketiga, mendokumentasikan laporan kegiatan. Komponen pendukung yang kedua yaitu himpunan data. Himpunan data bermakna usaha-usaha untuk memperoleh data tentang peserta didik, menganalisis serta menyimpannya. Bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing peserta didik dan membantu siswa memperoleh pemahaman diri sendiri. Secara khusus, bertujuan penyelenggaraan himpunan data terkait dengan fungsi-fungsi tertentu dalam layanan bimbingan dan konseling, terutama fungsi pemahaman. Yang ketiga yaitu kita akan membahas komponen kegiatan pendukung himpunan data. Penyelenggaraan himpunan data atau pengumpulan data terkait dengan 3 komponen pokok, yaitu yang pertama jenis data, yang kedua bentuk himpunan data, dan yang ketiga penyelenggaraan himpunan data. Yang pertama jenis data. Data yang dihimpun dari siswa dapat mencakup a. Data psikologis seperti kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, dan cita-cita hidup dan sifat-sifat kepribadiannya. Yang kedua, data sosial seperti latar belakang keluarga siswa, status sosial, dan lingkungan sekolah. Namun, menurut Prayitno, jenis data dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, data pribadi, data kelompok, data umum, dan data khusus. Kedua, bentuk himpunan data. Semua data yang terhimpun dalam himpunan data dapat berupa rekaman, tulisan angka, gambar pada kertas, slide, film, serta rekaman audio dan video. Ketiga, penyelenggaraan himpunan data. Pembimbing atau konselor di sekolah merupakan penyelenggara himpunan data yang memilih 3 tugas utama, yaitu yang pertama, menghimpun data yang mencakup data pribadi, kelompok, dan umum. Yang kedua, pengembangan sumber data yang bersifat langsung, luas, luges, luwes, dan lancar. Dan yang ketiga, menggunakan data untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung yang ketiga yaitu konferensi kasus. Bermakna dikatakan kasus karena kondisi-kondisi yang mengandung masalah tertentu hanya terjadi pada individu atau sekelompok individu tertentu saja, yang tidak terjadi pada individu atau sekelompok lain. Bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat, serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau masalah tertentu dalam rangka pemecahan masalah. Selain itu, tujuan konferensi kasus adalah untuk pengembangan dan pemeliharaan potensi-potensi individu atau siswa atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam konferensi kasus atau fungsi pengembangan dan fungsi pemeliharaan. Komponen yang terdiri dari dalam konferensi kasus yaitu yang pertama, kasus-kasus yang dibahas dalam konferensi kasus mencakup 1. Masalah klien yang sedang ditangani oleh konselor. Yang kedua, masalah yang dialami atau beberapa orang yang sebelum ditangani oleh konselor. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang teridentifikasi atau berpotensi bermasalah. Yang keempat, laporan terjadinya masalah. Yang kelima, isu yang patut ditanggapi dan memperoleh penanganan yang memadai. Yang kedua, peserta. Para peserta dalam konferensi kasus pada dasarnya adalah semua pihak yang terkait dengan kasus atau permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, konselor atau pembimbing merupakan penyelenggara konferensi kasus melalui perencanaan, pelaksanaan, penggunaan hasil, hingga pelaporan secara menyeluruh. Kegiatan pendukung yang lainnya yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah bisa bermakna upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dalam
permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling, bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat tentang siswa berkenaan dengan masalah yang dihadapinya. Secara khusus bertujuan untuk berkenaan dengan fungsi-fungsi bimbingan, misalnya dalam kaitannya dengan fungsi pemahaman kunjungan rumah, bertujuan lebih memahami kondisi siswa, kondisi rumah, dan kondisi keluarga. Komponen-komponen kunjungan rumah ada 3 komponen pokok yang berkenaan dengan kunjungan rumah, yaitu yang pertama, kasus. Kunjungan rumah memfokuskan pada penanganan kasus yang dialami oleh klien atau siswa yang terkait dengan faktor-faktor keluarga. Yang kedua, keluarga. Keluarga yang menjadi fokus kunjungan rumah meliputi kondisi-kondisi menyangkut, yang pertama orang tua atau wali siswa, yang kedua anggota keluarga yang lain, yang ketiga orang-orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan, yang keempat kondisi fisik rumah, isinya dan lingkungannya, yang kelima kondisi ekonomi dan hubungan sosio-emosional yang terjadi dalam keluarga. Yang ketiga yaitu konselor atau pembimbing. Konselor atau pembimbing bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus pengguna hasil-hasil kunjungan rumah. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan alih tangan kasus. Kegiatan alih tangan kasus bermakna manusia biasa yang selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan. Tidak semua masalah siswa berada dalam pengetahuan siswa dalam jangkauan pembimbing. Ada kalanya kasus-kasus tertentu berada dalam wewenang keilmuan psikologi dan penanganannya merupakan kewenangan psikolog atau psikiater, bertujuan untuk memperoleh layanan yang optimal dan pemecahan masalah siswa yang lebih tuntas. Sedangkan secara lebih khusus, tujuan alih tangan kasus terkait dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling apabila merujuk pada fungsi pengentasan. Alih tangan kasus bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang lebih spesifik dan menuntaskan masalah siswa. Adapun komponen terhadap alih tangan kasus ada 3. Yang pertama, klien atau siswa dan masalahnya. Dalam rangka alih tangan kasus harus dikenali masalah-masalah apa yang merupakan kewenangan konselor untuk memecahkannya, dan masalah-masalah apa saja yang bukan kewenangan konselor atau pembimbing untuk memecahkannya. Yang kedua yaitu konselor. Konselor atau pembimbing, konselor yang sangat dituntut untuk mengenali keadaan keabnormalan siswa dan substansi masalah siswa. Thank you for watching, dan jangan lupa untuk jaga kebersihan masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini.